Siap, mantap. Selamat datang kembali pada channel YouTube Clara Amalia Ismayanti. Kembali lagi pada kali ini kita akan membahas mengenai pemrograman PHP. Nah, apa sih PHP itu? Jadi, PHP adalah bahasa script server dan alat yang ampuh untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. Nah, sebelum melanjutkan, Sotek harus memiliki pemahaman dasar dulu nih tentang hal-hal yang sebelum melangkah lebih jauh mengenai PHP ini. Pertama itu, Sotek harus memahami HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, kita lanjut. PHP adalah akronim dari Hypertext Preprocessor, di mana PHP ini bahasa script sumber terbuka yang banyak digunakan. Script PHP juga dijalankan pada server. Kemudian PHP gratis dapat diunduh dan digunakan. Lanjut, apa yang dapat dilakukan PHP ini? Pertama, PHP dapat menghasilkan konten halaman dinamis. Kemudian kedua, PHP dapat membuat, membuka, membaca, menulis, menghapus, dan menutup file di server. Kemudian PHP dapat mengumpulkan data formulir. PHP dapat mengirim dan menerima cookie. Kemudian PHP bisa menambahkan, menghapus, mengubah data di database. Nah, kemudian selanjutnya PHP dapat digunakan untuk mengontrol akses pengguna, dan yang terakhir, PHP dapat mengenkripsi data. Nah, cara menggunakannya gimana? Yaitu dengan menyiapkan PHP di PC Sotek sekalian. Jika server Sotek tidak mendukung PHP, maka Sotek harus menginstal server web, kemudian menginstal PHP, dan menginstal database seperti MySQL. Jadi itu penjelasan singkat mengenai apa itu PHP. Selanjutnya, PHP sintaks. Nah, ini merupakan script PHP yang dapat ditempatkan di mana saja dalam dokumen. Script PHP dimulai dengan dan diakhiri dengan tanda yang berwarna merah ini. Contoh script PHP yaitu seperti ini. Sotek sekalian bisa melihatnya. Kemudian ekstensi file default untuk file PHP adalah .php. Nah, file PHP biasanya berisi tag HTML dan beberapa kode script PHP. Berikut saya akan memberikan contoh file PHP sederhana dengan script PHP yang menggunakan fungsi PHP bawaan untuk menghasilkan teks hello world di halaman web dengan fungsi echo. Di sini saya menggunakan PHP Thread Editor versi 1.2. Kenapa? Karena untuk kode editor yang ada di laptop saya sedang bermasalah, jadi nggak bisa dijalankan, kayak semacam error gitu aplikasinya. Jadi di sini saya menggunakan Thread Editor dari W3 School itu sendiri. Oke, langsung saja. Contohnya itu seperti begini. Pertama-tama kita membuat tag HTML dulu. Di sini saya menggunakan fungsi echo atau echo untuk membuat printnya.
Oke, kita coba run. Dan hasilnya seperti ini. Tertulis untuk judulnya halaman PHP saya yang pertama, kemudian hello world. Sebagai catatan, pernyataan PHP diakhiri dengan titik koma ya. Seperti saya katakan itu, jangan dilupakan titik komanya, karena dalam pemrograman titik koma itu sangat penting. Selanjutnya adalah PHP comments. Jadi komentar dalam kode PHP itu adalah baris yang tidak dijalankan sebagai bagian dari program. Satu-satunya tujuannya adalah untuk dibaca oleh seseorang yang melihat kode tersebut. Nah, PHP mendukung beberapa cara berkomentar, yaitu seperti berikut. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan komentar untuk di bagian bawahnya. Di sini saya akan memberikan garing sebanyak 2 kali. Kemudian ini adalah single line comment. Kemudian cara lainnya juga bisa menggunakan pagar atau hash, dimana ini juga single line comment. Lalu bagaimana memberikan sintak komentar beberapa baris? Nah, caranya yaitu saya akan lanjutkan di bagian sini aja. Jika kita ingin menggunakan beberapa garis itu garing kemudian bintang, lalu tuliskan komentar. Saya akan tulis di bagian bawah, ini adalah multiple lines comment block. Lalu saya akan melanjutkan di bagian bawahnya, that spans over multiple, seperti ini. Lalu di bawahnya lagi saya akan memberikan satu kata, yaitu lines. Seperti ini jika kita ingin menggunakan komentar beberapa garis. Kemudian ada cara lain lagi, yaitu komentar untuk meninggalkan bagian kode. Jadi kita akan meninggalkan komentar di bagian sebuah kode. Seperti contohnya, saya akan menghapus terlebih dahulu yang ini agar tidak mengganggu. Iya, mengganggu. Saya akan garing 2, terus saya akan menulis kita juga bisa menggunakan comments to leave out parts of a code line. Jadi di sini saya menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia ya. Nggak apa-apa, kita campur-campur aja. Lalu saya akan membuat sebuah kode dengan variabel x sama dengan 5 tambah 5. Nah, di bagian sini saya ingin meninggalkan komentar dengan garing kemudian bintang, lalu saya ingin meninggalkan kode tambah 15. Kemudian kita tutup komennya dengan bintang lalu garing lagi. Nah, seperti ini untuk meninggalkan kode dalam meninggalkan komentar dalam sebuah kode. Lalu untuk printnya jangan lupa kemudian nama variabelnya, dan jangan lupa titik koma. Oh iya, di bagian atas dilupa titik komanya. Sip, seperti ini. Lalu kita lanjut ke PHP variabel.
Nah, variabel adalah kontainer untuk menyimpan informasi. Dalam PHP itu, variabel dimulai dengan tanda yang kayak uang dolar itu, kemudian diikuti dengan nama variabel. Contohnya seperti berikut. Ini yang dinamakan variabel X. Tapi sebelum variabel kita harus menggunakan kode ini yang mirip seperti dolar. Misal nih, kita mau membuat variabel Y. Ini saya hapus dulu. Kita cukup tulis ini, kemudian Y. Lalu nilainya apa? Saya akan menulis nilainya 10.5. Kemudian jangan lupa titik koma. Jadi seperti itu variabel itu sendiri. Selanjutnya kita lanjut lagi ke PHP echo dan print statements. Jadi echo dan print ini kurang lebih sama. Jadi keduanya digunakan untuk mengeluarkan data ke layar. Saya akan langsung memberikan contohnya, yaitu seperti berikut. Baik, untuk penggunaan echo sendiri itu sama seperti ini. Echo, kemudian kata yang ingin kita keluarkan. Sama juga jika kita ingin, saya hapus aja ini hello world. Misal saya ingin ngeprint echo variabel X, kita runkan, dan ini dia hasil dari print variabel X itu sendiri. Nah, kalau menggunakan fungsi print itu gimana? Langsung saja kita ganti echo-nya jadi print. Lalu di sini saya ingin variabel X ditambah dengan variabel Y aja. Oke, kita runkan dan hasilnya seperti ini, 10,5. Oke, masuk ke PHP data types sekarang. Jadi data types ini dapat menyimpan data dari berbagai jenis variabel. PHP mendukung tipe data string, integer, float, boolean, array, object, null, sampai dengan sumber daya. Sebagai contoh, saya akan memberikan tipe data string aja. Jadi untuk membuat string itu, di sini saya akan hapus saja. Kita cukup menggunakan tanda petik 2, lalu kita tulis yang ingin kita katakan. Di sini saya akan menggunakan kata hello world lagi. Kemudian selain itu kita juga bisa menggunakan tanda kutip 1. Caranya nah seperti ini. Kita bisa menggunakan kedua-duanya untuk tipe data string. Lalu untuk printnya saya akan seperti ini. Kemudian saya juga ingin sekaligus ngeprint yang variabel Y. Di sini kita kasih baris baru terlebih dahulu. Kemudian saya akan ngeprint variabel Y. Kita runkan, maka hasilnya akan seperti ini, sama-sama ngeprint hello world. Kali ini kita akan melihat beberapa fungsi yang umum digunakan untuk memanipulasi string dalam PHP strings ini. Langsung saja, di sini saya akan menghapus terlebih dahulu yang ini.
Kemudian di sini saya akan menggunakan fungsi PHP yang mengembalikan panjang string dengan menggunakan fungsi strlen, kemudian buka kurung dan tutup kurung. Jadi caranya itu seperti ini. Saya terus echo dulu, kemudian kita masukkan fungsi ini, kemudian buka kurung, kita masukkan kata yang ingin di print. Tutup kurung, lalu ini. Jadi ini merupakan fungsi yang mengembalikan panjang string. Kita runkan. Dan hasilnya seperti ini. Jadi panjang stringnya itu ada 12. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini ada 12 dalam string ini sendiri. Kemudian fungsi lainnya menghitung kata dalam string. Jadi ini kita menghitung per kata, bukan per karakter lagi. Jadi caranya itu seperti ini. Saya ganti di sini aja dengan str_word, kemudian _count seperti ini. Jadi sotex kalian ini merupakan fungsi menghitung jumlah kata. Kita runkan dan hasilnya ini. Kata dalam string ini ada 2. Kita lanjut ke PHP numbers. Satu hal yang perlu diperhatikan tentang PHP adalah bahwa ia menyediakan konversi jenis data otomatis. Jadi jika sotek menetapkan nilai bilangan bulat ke variabel, tipe variabel tersebut akan secara otomatis menjadi bilangan bulat. Kemudian jika sotek menetapkan string ke variabel yang sama, jenisnya akan berubah menjadi string. Konversi otomatis ini terkadang dapat merusak kode sotek kalian. Contohnya bilangan bulat, di mana ini adalah angka yang tanpa bagian desimal. Jadi sangat perlu diperhatikan saat kita membuat sebuah kode. Berikut adalah beberapa aturan untuk bagian bilangan bulat itu sendiri. Pertama, bilangan bulat harus memiliki setidaknya 1 digit. Kemudian bilangan bulat tidak boleh memiliki koma desimal. Dan yang selanjutnya, bilangan bulat dapat berupa positif atau negatif. Dan yang terakhir, bilangan bulat dapat ditentukan dalam 3 format, yaitu desimal, heksadesimal, atau oktal. Selanjutnya, PHP memiliki fungsi berikut untuk memeriksa apakah tipe variabel tersebut bilangan bulat, yaitu pertama is_int baru kurung, kemudian is_integer kurung tanda garis datar ini, kemudian alias is_int, kemudian kurung lagi nih, kemudian is_long kurung, lalu ada garis datar lagi alias is_int dan kurung. Saya akan menghapus terlebih dahulu yang ini. Kita langsung ke sintaksnya. X sama dengan 5985 titik koma, kemudian var_dump buka kurung, kita masukkan fungsi menentukan variabelnya is_in buka kurung, kemudian variabel X yang ingin kita periksa kurung,
titik koma. Oke, maksud saya di sini adalah memeriksa, bukan menentukan variabel. Memeriksa apakah ini bilangan bulat atau bukan. Lalu kita coba run-kan. Ya, jadi tipe datanya adalah bool dan true. Hasilnya adalah benar. Oke, sotek sekalian, kita masuk pada materi terakhir dari video ini, yaitu PHP Math. Nah, PHP Math ini memiliki serangkaian fungsi matematika yang memungkinkan sotek untuk melakukan tugas matematika pada angka. Langsung saja, saya akan langsung mempraktekannya. Saya hapus dulu yang ini. Kemudian saya di sini ingin mengembalikan nilai pi. Oke, caranya yaitu kita lalu buka kurung, kita ingin pi, kemudian buka kurung kosong, kemudian tutup kurung dan titik koma. Kita coba run-kan dan tada, ini adalah nilai dari pi. Kemudian selanjutnya saya ingin fungsi yang dapat digunakan untuk menemukan nilai terendah dan tertinggi dalam daftar sebuah argumen. Caranya, saya akan hapus dulu ini, kemudian kita buka kurung. Pertama saya akan menentukan min. Kita masukkan nilai kita tutup kurung, kemudian koma, kita run-kan. Tada, jadi nilai yang paling minimal dari deretan angka ini yaitu min 1. Kemudian untuk menentukan max-nya, kita cukup mengganti dengan max, kemudian run-kan. Dan ini dia nilai maksimal dari deretan angka ini adalah 32. Oke, cukup sekian video pada kali ini. Mantap, semangat 45. Yeay!